Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mai Dwi Rahayu, saya PMR Wira dari Kontingen PMI Kota Blitar. Teman-teman, izinkan saya bercerita terlebih dahulu ya. Jadi, beberapa waktu lalu, ada teman saya yang mengajak saya untuk donor darah. Nah, pada saat itu bertepatan juga ada event donor darah. Nah, saya bingung nih, saya kan belum 18 tahun. Kok udah diajak donor darah sih? Terus saya tanya ke teman saya, loh, memangnya kamu udah 18 tahun? Kalau aku sih belum. Terus teman saya menjawab nih, loh, kan udah harus umur 18 tahun, yang penting udah punya KTP buat daftar. Emang bener ya kalau menurut teman-teman semuanya nih, gimana? Nah, jangan lupa ya, kalau kalian ingat slogan, tetes darah bisa menyelamatkan jiwa sesama, tetapi jika kalian ingin donor darah, kalian juga harus ingat syarat-syarat untuk donor darah itu apa aja. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang boleh donor darah dan apa sih syarat untuk jadi pendonor? Jadi teman-teman, yang boleh donor darah adalah aku, kamu, dan kita semua. Tanpa membedakan laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda. Tetapi, ada tetapinya loh ya teman-teman. Harus ingat bahwa minimal untuk donor harus berusia 18 tahun dan maksimal adalah 60 tahun. Lalu setelah itu, apakah kita langsung bisa donor? Tidak ya teman-teman, kita harus sehat jasmani dan sehat rohani menurut pemeriksaan dokter. Selanjutnya, apakah hanya itu syarat donor darah? Tentu tidak ya teman-teman. Syarat yang selanjutnya adalah berat badan harus minimal 45 kg. Kenapa sih harus minimal 45 kg? Karena berat badan yang kurang dari 45 kg, darah dalam tubuhnya akan kurang. Karena apa? Karena sebagian besar dari tubuh kita adalah darah. Selanjutnya adalah tekanan darah kita juga harus memenuhi syarat, yaitu tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm air raksa dan diastolik 50 sampai 100 mm air raksa. Nah, apa cuma itu sih sebenarnya? Tentu tidak. Kadar hemoglobin kita juga harus terpenuhi syaratnya ya. Nah, berapa sih sebenarnya kadar hemoglobin yang memenuhi syarat itu? Yaitu 12, mg per desiliter. Kenapa harus segitu? Karena hemoglobin adalah salah satu protein yang mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Nah, otomatis kalau sel darah merah kita berkurang atau kadar Hb kita itu rendah, otomatis oksigen di dalam tubuh kita juga kurang nih untuk disuplai ke otak dan anggota tubuh lainnya. Kalau tadi nih, udah tahu nih, siapa aja yang boleh donor? Apa aja sih syarat donor darah itu? Sekarang, aku mau tanya ke teman-teman semuanya nih. Sebenarnya, yang nggak boleh donor darah, itu siapa aja? Jadi, yang nggak boleh donor darah itu adalah wanita yang sedang mengalami siklus menstruasi. Kenapa kok mereka nggak boleh? Karena dalam siklus tersebut, mereka sedang mengalami pengeluaran darah. Dan biasanya, orang yang sedang mengalami siklus menstruasi akan kekurangan darah. Karena biasanya dapat nih tablet tambah darah. Selain itu juga banyak yang mengalami rasa lemas berkepanjangan. Bahkan juga ada yang sampai diinfus di rumah sakit loh, rawat inap. Jadi, nggak boleh ya kalau kalian sedang mengalami siklus menstruasi terus donor darah. No, itu nggak boleh. Lalu ibu hamil dan ibu menyusui, mereka juga nggak boleh. Karena apa? Karena mereka sedang memberi nutrisi untuk anak-anak mereka. Kalau ibu hamil, yang sedang dikandungnya. Kalau ibu menyusui, yang mereka asuh dan susui. Nah, apa itu aja? Apa wanita yang mengalami siklus menstruasi dan ibu hamil dan juga ibu menyusui? Tentu tidak ya teman-teman.
orang yang memiliki riwayat penyakit kronik ataupun beresiko tinggi juga tidak boleh donor. Misalnya nih, orang yang menderita penyakit ginjal, mereka nggak boleh nih donor darah, karena darah juga akan disuplai ke organ tersebut. Lalu, orang yang memiliki riwayat penyakit hati, kalau kalian mikir penyakit hati karena diputusin, no, itu bukan ya, karena nggak ada kaitannya nih dengan donor darah. Tetapi ini benar ya, orang yang sedang mengalami sakit pada organ hatinya itu tidak boleh donor. Lalu, orang yang menderita penyakit HIV atau AIDS, mereka nggak boleh mendonorkan. Karena apa? Bisa saja darah yang didonorkan atau ditransfusikan ke orang lain, itu bisa saja nih mengandung virus tersebut ya otomatis. Jadi orang yang menerima darah tersebut dapat positif penyakit tersebut. Ada juga penyakit hepatitis, sifilis. Mereka juga bisa menular melalui darah. Jadi mereka tuh nggak boleh sebenarnya untuk donor darah. Nah, tapi mereka juga bisa memberi bantuan. Tetapi dalam donor darah mereka membantu apa, kan nggak bisa donor darah. Mereka bisa juga nih menyumbangkan misalnya susu atau roti untuk para pendonor rutin 1 minggu sekali. Itu bisa bermanfaat loh buat orang lain, meskipun mereka tidak dapat menolong nyawa, tetapi mereka juga dapat membantu. Nah, lalu peran kita sebagai PMR Wira di sekolah nih dalam donor darah apa sih sebenarnya? Kita bisa mengadakan acara atau event donor darah di sekolah kita. Loh, tapi kan anggota sekolah seperti PMR Wira ini belum cukup umur buat donor darah. Terus gimana nih solusinya kalau kita mau mengadakan event? Nah, warga sekolah itu kan bukan hanya kita, tetapi ada Bapak Ibu guru, staf dan karyawan sekolah. Mereka bisa mendonorkan darahnya. Pertama-tama kita harus konfirmasi dulu ke pihak sekolah bahwa kita ingin mengadakan event donor darah di sekolah kita. Nah, kalau sudah ACC, terus apa kita langsung ambil darahnya sendiri? Tentu tidak ya teman-teman. Kita bisa langsung mengonfirmasi ke pihak PMI, pihak UTD atau UDD. Nah, lalu setelah konfirmasi, kita bilang saja kalau kita akan mengadakan event donor darah di sekolah kita. Otomatis mereka juga akan ikut senang karena semakin banyak yang berkontribusi dalam sosial. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Udah ada yang ingin donor darah apa belum nih? Terutama yang udah cukup umur ya, segera donor darah. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.